Katanya majelis taklim miliknya dzurriyyat Nabi, katanya. Katanya ya. Ya mestinya mewarisi, Ngakunya. lah ya, mewarisi sikap-sikap Rasulullah. Sikap Rasulullah diantaranya ya, mestinya menebarkan rahmatan Lil lil alamin, menjadi rahmat untuk semuanya. Tidak hanya untuk jamaahnya sendiri, tidak hanya untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Ya itu kan sudah diajarkan oleh para wali songo. Lah iya, sejak dulu bahkan sampai hari ini sudah meninggal makomnya masih memberkahi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel KBN Nusantara, channel Jagat Luk Pitu, channel Bejo Donya Akhirat, dan teman-teman channel Jagat Mataram Official. Jagat Mataram Official. Keren namanya. Salam ngapak ya, gitu. Dan pada kesempatan kali ini kami bertemu dengan suhu kita, Presiden KNB Gus Mar. Ini luar biasa beliau. Beri tepuk tangan. Itu Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mumpung bertemu dengan beliau, kami akan ngobrol-ngobrol tentang kemarin sudah dibahas tentang kasusnya ya Gus ya. Tentang Dwi Nugroho yang dikasuskan oleh majelis apa itu, tidak penting menurut saya. Nah, ini permasalahan kasusnya itu kan karena masang spanduk atau baliho yang di situ itu ada penggiringan bahwa semua anggota majelis harus membeli produk yang di bawah naungan majelis tersebut. Nah, ini termasuk monopoli dagang ya Gus. Ini menurut Gus Mar ini gimana ini tanggapannya, responnya ini gimana ini? Kita dengarkan bareng-bareng, silahkan. Ya, terima kasih Kang Pita. Ya, bisa juga dikatakan monopoli dagang. Melanggar hak lah, melanggar HAM. Iya. Lah ya, satu. Yang kedua melanggar etika beragama. Etika ajaran Rasulullah sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu katanya majelis taklim, katanya majelis taklim miliknya dzurriyyat Nabi, katanya ya. Ya mestinya mewarisi, Ngakunya. lah ya, mewarisi sikap-sikap Rasulullah. Sikap Rasulullah diantaranya mestinya menebarkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semuanya. Tidak hanya untuk jamaahnya sendiri, tidak hanya untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Keserakahan itu berarti. Ya, serakah yang luar biasa. Mestinya harus menjadi rahmatan lil alamin seluas-luasnya, termasuk pedagang-pedagang yang ada di sekitarnya. Ya itu kan sudah diajarkan oleh para wali songo. Lah iya, sejak dulu bahkan sampai hari ini sudah meninggal makomnya masih memberkahi masyarakat sekitar. Ya, kalau kita ziarah ke wali-wali songo itu kan luar biasa ya? Luar biasa, berapa ratusan pedagang yang diberkahi. Bahkan ribuan bahkan di makom-makom yang besar. Loh ini kok sebaliknya? Lah ya, mestinya kan memberkahi masyarakat sekitar. Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, nggak perlu pakai majelis. Cucu Nabi. Itu melebihi dari seorang yang tidak beragama. Memalukan. Sangat memalukan. Mestinya adalah bagaimana majelis taklim, pondok pesantren itu bisa memberkahi seluas-luasnya kepada warga masyarakat di sekitarnya. Dan itu umumnya begitu, pada umumnya di mana ada pondok pesantren besar pasti akan banyak sekali warung-warung di sekitarnya. Jadi memberkahi, jadi nanti didukung oleh semuanya. Jadi saat didukung oleh masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar juga mendapat barokah dari adanya pondok itu, dari majelis taklim itu, dagangannya jadi laku. Yang datang juga kemudian ikut keberkahan juga. Gitu, bukan sebaliknya malah jamaahnya dilarang. Itu sih model apa? Terus malah dilaporkan.
Lah itu dia, apalagi mencelakai kan. Mencelakai ya. Sudah nggak memberkahi, malah mencelakai. Double-double. Di berita itu kan sudah minta maaf terus dihapus itu konten di Twitter ya guys. Tapi tetap kasusnya dilanjut. Kan seperti itu. Dia. Berarti Raja Tega bener itu. Raja Tega, makanya patut nggak itu kira-kira mewarisi sikap dari Mbah Buyutnya, sikap Nabi? Kan nggak patut kan? Nggak patut sama sekali. Kalau nggak patut ya barangkali benar. Barangkali benar bukan cucu Nabi. Oh, hanya mengaku-ngaku. Mengaku ya, kalau cucu Nabi mestinya mewarisi sikap-sikapnya dong. Jangan kebalikannya. Nah, ya, mewarisi ajarannya, rahmatan lil alamin itu kan ajaran Rasulullah. Memberikan keberkahan, ketenangan. Nah, iya. Nah ini kan malah Sebaliknya, sebalik sudah nggak memberkahi, malah mencelakai. mencelakai. Iya apa-apa. Bukan hanya mencelakai, mendolimi. Nah ini Dwi Nugroho ini kan sudah punya istri, punya 2 anak, sampai anaknya itu. Oh gitu ya? Namanya pedagangnya siapa? Dwi Nugroho. Dwi Nugroho, gitu. Kasihan ya. Ya saya kira polisi harus bertindak itu. Kalau perlu tuntut balik kalau menurut saya. Kalau perlu masyarakat sekitar, pedagang lain tuntut balik gitu. Itu bisa itu Gus? Ya bisa dan tidaknya ahli hukum lah ya, menganalisa. Tapi setidaknya kan dengan aturan itu kan merugikan pedagang-pedagang yang ada di sekitar itu. Jadi tidak laku. Itu kan merugikan. Merugikan. Yang omsetnya 8 juta turun menjadi 1 juta. Lama-lama kan 0 juta. Iya, lama-lama bangkrut kan. Bangkrut. Itu kan dirugikan oleh statement sang pengasuh pondok Majelis Taklim itu. Lah ya silakan pasal berapa, dugaan pidana seperti apa nih ya pakar hukum bisa. Pakar hukum yang menganalisa, yang lebih tahu. Saya bukan pakar hukum. Tapi dari sekilas peristiwanya itu membuat kerugian kepada warga masyarakat, pedagang sekitar ya di luar link bisnisnya. Itu menurut saya ada celah itu untuk pelajaran lah, karena telah merugikan pedagang-pedagang yang lain. Kalau memang memungkinkan tuntut balik aja atau yang lain. Kalau misalkan ini tidak mungkin, Dwi Nugroho itu ya pedagang yang lain yang menuntut. Ya, yang melaporkan. Kalau misalkan memungkinkan, ya silakan, itu pakar hukum yang berbicara. Itu guys, apa yang disampaikan oleh beliau suhu kita, Gus Mar, itu sungguh mencerahkan. Bagaimana mungkin, ini kan kabarnya ketua majelis itu kan seorang Habib itu. Yang seharusnya yang namanya majelis itu memberikan keberkahan untuk lingkungan, ini malah mencelakai lingkungan, kan gitu ya. Nah ini kan kebalik ini. Nah, makanya dipertanyakan, apa betul pengakuan mereka itu bahwa mereka itu betul-betul dzurriyyatur rasul, perilaku, perangai, haliyahnya itu kan bertentangan toh Gus. Yang seharusnya memberikan rahmatan lil alamin, keberkahan, malah mencelakai, kan membingungkan kan itu. Keserakahan. Itu bukan sikap yang diajarkan Nabi. Kalau yang serakah di kisah Nabi apa itu? Orang yang suka ngumpulin harta serakah, tokoh apa itu? Di kisah Nabi bukan Korun ya. Yang terus suka mengumpulkan harta itu. Kalau di Nabi Muhammad SAW itu Sa'labah. Sa'labah itu minta kaya. Terus didoakan kaya. Gitu. Sebenarnya Kanjeng Nabi sudah menolak. Sudah kuat mental mulai dari wong sugih kan. Tapi maksoy temenan yang tadinya rajin terus babar blas itu tidak pernah kan itu cerita Sa'labah. Ini potret gambaran untuk kita semua, untuk kita cerna betapa doktrin mereka itu sungguh luar biasa. Sampai di situ tuh ada banner atau baleho melarang ya, melarang jamaahnya untuk beli ke pedagang yang tidak ada afiliasi dengan majelis tersebut. Ya, nggak bener lah itu. Itu bukan ajaran Nabi, itu bukan ajaran Islam. Ya serakahan. Mungkin Nabi kan mengajarkan kita untuk konangah, untuk mensyukuri, untuk memberikan manfaat kepada
orang lain. Iya. Itu kan bukan manfaat tapi mudorot. Mudarat, mafsadat bahkan Iya, mafsad. kerusakan. Hanya karena ngomong di TikTok itu dikasuskan. Iya. Ya, intinya ketika protes dikasuskan. Intinya padahal sudah minta maaf, sudah dihapus, tapi tetap proses hukum jalan. Kan itu sungguh-sungguh raja tega itu. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan kepada para keamanan yang ngurusin kasus ini lah. Ya, Itu harus dicabut saya kira. kasihan ya Gus. Kasihan karena Dulu Nugroho. ya kalaupun mungkin ada pasal ujaran kebencian pada, saya nggak tahu persis Hah? seperti apa dia menulis di TikTok ya, atau konten dia di TikTok Ya. untuk memprotes itu, barangkali ada nilai ujaran kebencian. Tetapi kan bahwa itu tidak lebih besar dolimnya ketimbang pelarangan yang awal yang dilakukan oleh pengasuh Majelis Ta'lim itu, Ya. yang melarang jamangannya untuk membeli ke warung-warung lain. Itu menurut saya jauh lebih besar kezalimannya. Maka menurut saya hentikanlah kasus itu. Itu zalim menurut saya, tidak bisa dibenarkan itu. Itu keserakahan. Itu dari sisi moral ya, ajaran agama ya serakah dan lain sebagainya. Gitu Mas Bila. Terima kasih Gusmar yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini akan membuka fikroh pikiran kita tentang fenomena-fenomena mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi, tapi perilaku perangainya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga NKRI tetap damai, tetap makmur, menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dan mohon maaf atas semua khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.